Selamat pagi Jemaat Bogor City Blessing. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di kebaktian online pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, firman Tuhan mengatakan demikian: masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Hari ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah kita mempersiapkan sungguh-sungguh ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang melayani dan mengasihi Engkau dimanapun berada Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu di depan ini Tuhan adalah waktu-waktu yang terindah yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Selamat pagi Jemaat Bogor City Blessing. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namanya, diselamatkan jiwa kita.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah. Kami ucap syukur atas puji-pujian yang begitu indah. Kami juga sebelum kami mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Biar kami boleh beberapa menit ke depan kami boleh fokus pada firman Tuhan. Kami serahkan semuanya acara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pagari tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih berbicara pada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya akan ambil judul adalah Grateful Heart. Jadi hati yang mengucap syukur. Hati yang mengucap syukur. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah membawa kita sampai pada tempat ini. Amin saudara. Jadi hati yang mengucap syukur. Jadi hati yang bersyukur. Kita bersyukur bukan cuma mulut aja, tetapi hati kita mengucap syukur. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin saudara. Jadi siapa yang pagi ini belum mengucap syukur? Boleh angkat tangan ya. Saya berapa kali sudah mengucap syukur. Saya bisa sampai tempat ini saya mengucap syukur. Ya. Ketika perjalanan juga saya agak terlambat saya mengucap syukur. Yes. Saudara, seorang Kristen harusnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Banyak acara syukuran ya. Banyak acara syukuran ketika kita ulang tahun kita buat acara pengucapan syukur. Ketika kita naik kelas ada pengucapan syukur. Ada ibadah pengucapan syukur. Kalau kita lihat di kampung-kampung khususnya kami dari orang Manado, ada hari khusus buat ucapan syukur. Jadi itu sama seperti kayak hari Natal. Jadi makan-makan. Ya, jadi ucapan syukur itu merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen. Amin saudara. Jadi ucapan syukur adalah ciri khas orang Kristen. Kalau kita nggak mengucap syukur, sepertinya bukan orang Kristen. Amin. Jadi bagaimana kita mengucap syukur ketika badai melanda kita? Bagaimana ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesesakan, kita mengucap syukur? Agak sulit ya. Tapi Tuhan katakan di sini, dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kata senantiasa di sini kata senantiasa itu berbicara mengenai bagaimana setiap waktu itu berbicara mengenai waktu. Ya, jadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau tengah malam, mau dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Kemudian ada dua kata yang memang yang satu senantiasa, yang kedua adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, mau masalah apa, mau masalah kita nggak naik kelas, kita mesti mengucap syukur. Ya, kita dengar lagi banyak ada yang orang gereja di sini, anggota gereja diterima di sekolah negeri, kita mengucap syukur. Ya, dalam segala sesuatu Tuhan bilang kita harus mengucap syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika kita dalam krisis ya, kemarin saya belajar juga, ketika kita dalam masalah ada tiga yang kita mesti cek, yaitu apakah kita sekarang berada di dalam badai atau kita sedang keluar dari masalah atau kita menuju masalah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengucap syukur. Saya ada kesaksian sedikit ketika saya dari Balikpapan. Ketika
ketika saya diberhentikan dari pekerjaan, bagaimana saya mengucap syukur? Ketika saya dapat surat dari bos saya bilang, puji Tuhan. Maksudnya ketika diberhentikan, puji Tuhan saya bisa pulang ke Jakarta. Sudah hampir 6 bulan saya nggak pulang ke Jakarta. Memang sesuatu yang kita lihat bagaimana kita pulang. Kita belum lihat bagaimana proses sehingga nanti bulan depan bagaimana saya gajian. Saya nggak lihat itu. Ketika istri saya juga saya nggak kasih tahu sih. Saya cuma tempel di pintu surat pemberhentiannya. Saya tempel, istri saya bilang, wow, dia bilang. Tapi nggak ada kecewa, nggak ada nggak ada kecewa lah, nggak ada kecewa sama perusahaan, nggak. Dia bilang, puji Tuhan. Jadi gimana Ken? Dia bilang gitu. Ya sudah, kita berdoa. Habis itu kita berdoa. Tuhan mau bawa kita kemana? Kita juga nggak tahu. Tapi kita percaya semua ini Tuhan izinkan, amin. Semua ini Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ketika badai atau krisis menghantam kita harus tahu krisis itu bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi untuk menyingkapkan siapa Anda sebenarnya, siapa kita. Ya, ketika ada krisis, ada masalah, ada tantangan, apakah kita jatuh atau enggak? Gitu. Orang luar sana mau lihat kita ini bagaimana. Gitu. Sama seperti waktu saya dapat kabar bahwa saya diberhentikan, banyak orang yang emosi malah. Kenapa kamu harus begini? Kamu harus begini. Enggak, saya bilang ya udah. Kalaupun ini perusahaan inginkan kami begini, berarti Tuhan izinkan buat kami mengalami masalah ini. Jadi saya bilang ya udah, kita serahkan, kita mengucap syukur. Memang nggak gampang ya saudara. Tapi disitulah Alkitab katakan bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Ya. Dengan kata lain, maksud dari ayat ini adalah kita harus mengucap syukur kapan saja, yaitu waktu kita pagi hari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kehidupan yang Kau berikan. Ya, ketika kita mau pergi kita mengucap syukur. Ketika kita kemanapun kita pergi kita mengucap syukur. Siang malam dalam keadaan apa saja, dalam keadaan masalah apa saja kita mengucap syukur. Entah itu menguntungkan atau merugikan buat kita mengucap syukur. Ya. Jadi mengucap syukur dalam bicara masalah waktu. Ya. Kita buka lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini hampir sama surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Diucapkan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi segala hal. Ini bukan bicara soal waktu. Apapun, baik kita putus pacar, baik kita kena masalah apapun, termasuk di PHK, kita mengucap syukur. Ya. Situasi, apalagi situasi pandemi seperti saat ini, bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita move on. Kita udah tahu nih situasi berkepanjangan. Jadi kita harus merubah pola pikir kita, bagaimana kita mengucap syukur, kemudian kita robah apa yang Tuhan inginkan pada kehidupan kita. Jadi di situ, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin, saudara. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu hidup. Dari ayat ini kita bisa tarik beberapa kesimpulan bagaimana hidup mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita dalam segala hal mengucap syukur. Ya, pada 1 Tesalonika itu dikatakan itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Itulah yang dikehendaki. Karena itu kehendak Allah. Kita mengucap syukur. Kehendak itu maksudnya itu yang diperintahkan Allah, saudara. Amin, saudara. Jadi kita mengucap syukur dalam segala kondisi. Kita belum punya pacar juga kita mengucap syukur. Ya. Kita
Kita nggak jadi pacaran juga kita mengucap syukur. Jomblo juga kita mengucap syukur. Amin saudara. Yang kedua adalah ketika kita mengucap syukur, ada kunci kebahagiaan. Ya, bagaimana kita mendapatkan perasaan bahagia kita ketika kita mengucap syukur. Waktu itu saya mengucap syukur ketika saya diberhentikan, ketika saya mengucap syukur, ada banyak pintu-pintu sukacita yang Tuhan bukakan pada kami secara keluarga. Sebagai keluarga, banyak masalah-masalah yang selesai sepertinya sulit, tapi kenyataannya gampang, saudara. Amin, saudara. Jadi dasarnya untuk memutuskan untuk bahagia tidak tergantung dari luar, bukan. Jadi untuk memutuskan kebahagiaan atau kunci kebahagiaan ini bukan dari luar, dari dalam kita, saudara. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tentunya. Jadi yang ketiga adalah ketika kita mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang positif. Ya. Nah, apakah kita mengucap syukur kita pribadi yang positif? Apakah semuanya positif? Enggak juga, saudara. Enggak juga semua yang positif, ya. Ketika kita berpikir positif, banyak hal negatif, ya, yang kita alami bisa berjalan baik. Ya. Hal-hal negatif boleh, gitu. Tapi semuanya ketika kita berpikiran positif, semua bisa berjalan baik, ya. Dan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua masing-masing. Amin, saudara. Jadi seberat apapun masalah, ya, kita semua punya porsi masing-masing, masalah kita masing-masing. Seberat apapun masalah kita, kalau kita mengucap syukur, kita berpikiran positif, kita tahu bahwa itu kehendak Allah, semuanya itu akan baik-baik saja. Amin, saudara. Jadi saya punya ada tips bagaimana kita mengucap syukur. Tips hati yang mengucap syukur. Memang nggak gampang, saudara. Ketika ada masalah, ketika kita diputuskan pacar gitu, bagaimana kita mengucap syukur? David boleh ketawa. Amin. Ya. Yang pertama adalah percaya kepada kebaikan Allah. Bahwa kita percaya bahwa Allah itu baik. Ya. Allah itu baik. Ya. Kalau kita percaya pada kebaikan Allah, berarti hubungan kita sama Allah itu mesti benar dulu. Apakah kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat? Apakah kita tahu bahwa Dia itu Yesus yang menyelamatkan kita? Apakah kita tahu itu bahwa kita ini berdosa dan perlu penebusan? Ya. Jadi hubungan kita sama Tuhan kita selesaikan dulu, saudara. Baru kita baru kita bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Mazmur 118 ayat 29 kata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Jadi itu tips yang pertama, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Setiap masalah kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Yang kedua, tips yang kedua, ketika kita ada masalah, kita harus membandingkan dengan hal yang lebih buruk. Ya. Umpamanya kita jatuh, kita kesleo kaki kiri lah. Ya udah, waduh, untung kaki kiri, enggak dua-duanya. Jadi kita lihat, pokoknya kita mengucap syukur Tuhan, enggak dua-duanya. Kalau dua-duanya, saudara, bagaimana? Aduh, puji Tuhan, cuman kaki, enggak tangan, saudara. Kalau kaki tangan bagaimana? Puji Tuhan juga, saudara. Leher saya enggak apa-apa, saudara. Jadi dalam segala hal kita mengucap syukur. Ya. Kita bandingkan dengan hal yang lebih buruk. Amin, saudara. Ini tips, ya. Yang ketiga adalah
Oh ya, kita baca firman Tuhan. Ini menjadi topik tema tahun 2000 ini ya, 2021. Tadi saya lihat ini ayat ini di depan itu luar biasa. Yeremia 29 ada, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang seorang arsitek yang ulung, saudara. Dia tahu ketika arsitek itu akan membangun bangunan, dia udah merancangkan ini bangunan kuat buat menghadapi apapun. Karena dia merancang. Begitu juga kita, Tuhan merancang kita, saudara. Ya, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita harus tahu, kita dirancang untuk ada damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bukan buat celaka, saudara. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya, ada pengharapan di depan. Ya, tema 2021 City Blessing adalah ayat ini, saudara. Ya, di balik penderitaan kita, Tuhan punya maksud yang baik. Ya, kita katakan pada masing-masing kita, baik di tempat ini maupun di rumah, bahwa di balik apapun yang terjadi, pandemi atau apapun, Tuhan punya maksud yang baik. Amin, saudara. Ya, di balik kegagalan ada rencana Tuhan baik bagi kita. Atas dasar rencana yang baik ini, maka kita mengucap syukur. Jadi apapun kita mengucap syukur. Ya. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, karena Allah kita Allah yang baik, saudara. Jadi Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, bagi kita, bagi siapa? Bagi kita yang, karena kita adalah murid-muridnya Tuhan. Ya, atas dasar bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan panggil kita masing-masing, kita ada dalam rencana Allah, saudara. Baik yang masih kecil maupun yang sudah seperti saya juga, ada rencana Tuhan di depan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, belajar melihat ke bawah, bukan melihat ke bawah begini, itu kali lebih kecil. Jadi kita belajar melihat ke bawah, bahwa di luar sana banyak yang lebih menderita. Ya. Ketika kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa nonton ibadah ini pun sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang nggak bisa nonton. Amin, saudara. Jadi kita lihat, belajar melihat ke bawah, kita mengucap syukur Tuhan. Ketika saya nggak ada makanan, umpamanya hari ini saya nggak ada makanan, ada satu roti, puji Tuhan, ada satu roti ini, saya bisa panjang kehidupan saya. Jadi kita melihat ke bawah. Jadi ini tips bagaimana kita mengucap syukur. Amin, saudara. Ada satu cerita yang menarik. Ada satu orang anak kecil, umur sekitar 10 tahun, 11 tahun. Orang tuanya susah sekali. Akhirnya dia menjajakan koran, jualan koran di jalan-jalan, di pom bensin. Ketika satu tempat di pom bensin, dia melihat ada seorang wanita yang sebaya umurnya sama dia. Ya, ketika bilang, aduh, itu orang enak. Dia masuk ke satu tempat pengisian bensin. Ini anak ini lagi duduk-duduk di situ. Ketika dia duduk, dia lihat, dia langsung membayang, aduh, aku enak banget ya, seperti dia. Gitu. Dianterin dianterin, ada supir yang anterin kemanapun kita pergi.
mengucap, dia bilang, wah, seandainya aku jadi seperti dia. Ketika dia lagi berpikir mengenai wanita itu yang sebaya sama dia, ketika itu waktu itu wanita itu buka kaca, dia panggil dia anak itu. Dia bilang, sini. Bukan panggil abang ya, mas, apa pokoknya sebaya dia lah. Lagi ngapain gitu? Oh, dia bilang saya lagi jualan ini. Nah, anak ini berlari karena dia pikir dia mau orang wanita ini, perempuan ini, anak ini mau beli koran. Wah, lumayan kan. Kata dia lari, enggak, dia bilang. Malah dia bilang begini, bagaimana kalau saya jadi kamu? Kamu mau enggak? Gitu. Ini anak lagi berpikir, oh kok sama ya? Dia berpikir dia mau jadi perempuan ini, anak ini berpikir bagaimana kalau saya mau jadi seperti kamu, bagaimana gitu. Ya, sedang dia lagi berpikir begitu, ini supir ini langsung bukain pintu anak itu. Ketika dia lihat anak perempuan itu tidak ada kakinya, saudara. Anak yang laki-laki ini dia langsung berlari. Dia langsung, dia mengucap syukur, Tuhan dia bilang, aduh, syukurlah saya punya kaki ini bisa berlari. Jadi intinya dalam cerita ini adalah bagaimana kita mengucap syukur apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Kita mengucap syukur. Kita belajar melihat bahwa banyak orang di luar sana yang sulit, saudara. Khususnya dalam masalah pandemi ini. Ya. Karena kalau kita lihat ke atas, kalau umpamanya ini kan kita harus belajar lihat ke bawah, tapi ketika kita lihat ke atas, ketika lihat, oh ini orang ini pakai mobil baru, atau dia beli motor, keren gini, kita jadi stres, kita nggak bisa seperti dia. Orang yang distresin itu, dia nggak tahu. Saya beli aja gitu, dia nggak tahu apa-apa, tapi orang ini stres gara-gara dia punya motor. Ya. Dia nggak mengucap syukur apapun yang terjadi pada dia ketika dia lihat ke atas. Banyak orang yang lebih baik. Tapi Tuhan ajar baru kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Misalnya kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama adalah itu adalah kehendak Allah. Ya. Yang kedua adalah itu merupakan kunci kebahagiaan kita dan kita harus berpikir positif. Amin, saudara. Ya, kita tutup dengan ayat terakhir ini adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi kita berpikiran positif. Amin, saudara. Jangan berpikir yang terlalu bagaimana kita akhirnya kita susah untuk mengucap syukur. Ya. Bagaimana kita mempunyai hati yang mengucap syukur. Itu mengucap syukur itu bukan dari mulut aja, dari hati, saudara. Amin, saudara. Saya tutup cuma satu cerita. Sebelum saya berdoa, saya tutup satu cerita. Ada tukang batu, udah pernah dengar belum ceritanya? Tukang batu. Tukang batu ini dia pada siang-siang bolong dia bekerja, dia pukul batu. Dia bilang, aduh, pas siang-siang bolong, siang-siang terik, dia melihat, aduh, capek sekali, saudara. Apalagi matahari, dia bilang, oh alangkah bahagianya kalau saya jadi matahari, bisa menerangi semuanya. Kemudian dewanya dengar, dia bilang, oh kamu jadi matahari. Tiba-tiba dia jadi matahari. Wah, dia bilang dia senang dia jadi matahari. Ya, saudara, ketika ada awan yang menutupi matahari, jadi matahari udah gak kelihatan, ada awan menutupi. Aduh, dia bilang, aduh, awan. Alangkah bahagianya kalau saya jadi awan. Tiba-tiba dia berubah jadi awan, saudara. Kemudian, saudara, awan. Ketika awan itu sampai di pegunungan, ada hujan badai datang.
awan itu menjadi air, saudara. Dia bilang, aduh enak juga ya jadi badai hujan. Ketika dia berpikir begitu, dia jadi hujan. Dia bisa membasahi seluruh bumi, saudara. Ya, dia bahagia sekali. Nah, ketika di satu tempat, ada satu tempat bangunan gunung itu yang tidak tergoyahkan oleh badai itu, saudara. Ada batu yang tidak tergoyahkan, saudara. Kemudian bilang, waduh, batu itu nggak boleh. Bagaimana kalau saya jadi batu? Batu karang yang teguh. Berubahlah dia jadi batu karang. Ya, saudara. Dia udah bangga jadi batu karang. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Ketika dia lagi diam-diam, dia dengar ada orang yang ngetok-ngetok tukang batu, saudara. Akhirnya dia jadi tukang batu lagi, saudara. Jadi dia harus kembali kepada tukang batu. Amin, saudara. Jadi ini cerita, tapi bagaimana kita mengucap syukur apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Amin, saudara. Kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih untuk siang hari ini, Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar bagaimana kita mengetahui kehendak Engkau, Tuhan. Bagaimana kita belajar mengucap syukur, Tuhan. Kami tahu itu adalah satu kunci kebahagiaan kami, Tuhan. Kami menjadi pribadi yang positif, Tuhan. Kami boleh belajar apa yang Engkau inginkan pada kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas posisi kami apapun itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Serahkan siang hari ke dalam tangan-Mu, biar kami semua bisa diberkati oleh firman-Mu ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana jemaat? Khotbahnya luar biasa kan? Melalui khotbah itu, saya belajar secara pribadi bahwa kita harus di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harus selalu mempunyai rasa yang mengucap syukur. Di waktu-waktu kritis ini, meskipun banyak hal-hal yang tidak enak, tetapi kita belajar bahwa kita selalu mengucap syukur, karena di balik setiap kejadian demi kejadian yang kita lewati, itu pasti membawakan suatu hal yang positif dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama mengambil persembahan hari ini kita akan ambil secara online. Dan bagi jemaat yang ingin membawakan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan lainnya bisa transfer ke nomor rekening yang akan ditampilkan pada saat video pengumuman nanti. Sekarang mari kita berdoa bersama. Tuhan, hari ini kami bawa persembahan kami, perpuluhan, setiap yang kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau, biar setiap apa yang kami tabur, benih yang kami tabur akan berlipat kali ganda ya Tuhan. Biar Engkau yang berkati setiap orang-orang yang mempersembahkan, setiap orang-orang yang mau persembahan hari ini, Engkau berkati berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Persembahan dan perpuluhan. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan ke rekening BCA di nomor 501-575-0020 atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Bapak Paulus Sunanto pada tanggal 2 Oktober. Ana Kristina pada tanggal 4 Oktober. Bapak Wawan Hartawan pada tanggal 8 Oktober. Yan Hok Yohanes pada tanggal 10 Oktober. Happy anniversary kepada Bapak Robi dan Ibu Lismiati Poli pada tanggal 7 Oktober. See you next week and God bless you. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membangkitkan kita, mengencourage kita untuk kita senantiasa bersyukur, senantiasa setiap waktu. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
kebenaran-Mu yang dibagikan untuk setiap dari kami di tempat ini Tuhan dan di rumah kami masing-masing. Biar kami percaya firman itu memang berhenti saat ini, tetapi di dalam hati kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa kami, firman itu bekerja lebih lagi ya Bapa. Berdoa sebelum kami berdoa berkat, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, pengucapan syukur yang keluar dari setiap hati kami akan menyertai kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Amin.